Saya mau masuk ke Mas Hensat lagi, Mas. Sebelum nanti kita lempar di sesi pertanyaan. Kalau dari contoh yang tadi tadi Mas Hensat kan menjelaskan tentang soal kepemimpinan. Jadi Mas Hensat punya frame tentang pemimpin itu hari ini berkaca pada kondisi Republik 50% plus 1. Kalau kita tarik jauh ke belakang, kalau kita mengacu pada teori yang dicetuskan oleh mbahnya Bebusen, itu kan filosofi pemimpin itu minimal 4. Yang kita ketahui teman-teman ya. Jadi ada sidik, amanah, tablik, fatonah. Mungkin ini sulit secara praktek, tetapi itu memang pondasi dasar yang mau tidak mau kita harus ambil. Lah, saya mencoba ingin menggali pada sisi yang lebih mudah. Saya coba tarik kepada posisinya Mas Hensat hari ini yang tadi beliau juga mengaku sebagai dosen dengan sombongnya. Mas Hensat, jadi kalau menurut jenengan, teori kepemimpinan yang paling simpel hari ini, paling mudah, yang paling ideal lah, yang bisa kita pelajari lalu kita praktekkan agar yang pernah kita juga ngobrol di luar itu, supaya kita punya manifestasi bayangan tentang pemimpin masa depan itu seperti apa sih seharusnya. Mungkin bisa dari kacamata kampus atau jenengan punya bahan yang belum Anda lempar ke kampus, monggo kita bisa sharing malam ini, Mas. Kan kalau salah jawab jadi goblok gue nih. Emang yang paling enak itu pemimpin ya versi warisan lah. Makanya pinter milih bapak. Udah mau pagi gini. Jadi gini teman-teman ya. Kalau di teorinya ya, teori nih, pemimpin itu harus punya visi yang bagus. Ya, teori. Setuju nggak? Dengan apa yang terjadi hari ini mah nggak perlu itu, nggak usah. Tapi penting itu. Yang pertama visi yang bagus. Jadi seorang pemimpin itu tahu mesti kemana, mau ngapain gitu. Kalau ada pemimpin nggak tahu mau kemana, mau ngapain ya goblok. Gue jadi ikut-ikutan. Gitu ya. Tapi teman-teman gini ya. Saya bukan memprovokasi enggak ya. Cuma saya mau ngingetin aja. Kalau ada kondisi yang tidak baik-baik saja, kemudian kita diam saja. Kalau menurut saya itu banyakan gak benernya tuh sama benernya. Gimana Beb, setuju gak? Kok ditembak loh? Ya. Jadi ada kiper, penyerang, jenengan inilah sayap kanan aja. Ya. Gimana Beb? Jawab. Kalau ada kondisi yang menurut kita tidak baik-baik saja, terus kemudian kita diam aja tuh gimana tuh? Sebenarnya secara filosofis ya, ada kondisi yang tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Tapi terus kita diam aja, ya, nggak mau melakukan apa-apa, itu gimana? Seharusnya tuh? kita melakukan segala sesuatu yang kita bisa. Ya apa contohnya Bib? Dan setengah-setengah kamu nih gimana? Ya contohnya, apa yang, ya itu tadi melihat apa yang ada di dalam dirimu. Dan apa yang paling presisi bisa kamu lakukan untuk mensumbangsi. Karena tolok ukur sesuatu yang akan diperhatikan oleh Allah, kalau dalam Al-Quran itu dabbah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dabbah itu artinya bergerak, hewan melata. Yang disimbolisasikan oleh mufassir itu bergerak. Kalau gak gerak, kamu gak akan dapat rezeki dan gak dianggap tuh sama Allah. Itu aja, apa yang bisa kamu lakukan untuk itu. Ya itulah tadi teman-teman ya. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Habib Jafar. Jadi memang teman-teman kita kan semua hari ini menjadi warga negara yang
ya sudah, kalau kemudian dipilihkan pemimpinnya sudah itu ya itu. Tapi ada kesempatan buat kita untuk tetap menjaga negara kan. Nah kalau tadi Gus Hadi bilang, saya nggak pernah bilang saya dosen ya perasaannya, tapi nggak apa-apa lah. Saya cuma bilang saya Haryadi, bukan dosen. Jadi secara per hari ini, seorang pemimpin yang baik itu, kalau tadi katanya ada 4, tapi kalau teorinya itu yang pertama punya visi yang bagus, kemudian mau mendengarkan yang kedua. Yang ketiga, mengempower itu apa ya? Memberdayakan anak buah. Nah ini benar nih kemarin nih, ya ada presiden memberdayakan anak buah, bener kan? Cocok nih berarti dia, gitulah kira-kira. Jadi gitulah ya. Saya tuh bingung ya, karena semua teori yang saya ajarkan tuh agak salah gitu. Seorang pemimpin harus berproses dari bawah ke atas. 2 hari bos jadi ketua umum. Mau apa coba? Mau ngajarin apa? Kan kasihan ya dosennya. Udah kecil gajinya. Bib boleh gak sih ngeluh gitu Bib? Hah? Jadi itulah teman-teman. Ya memang kondisinya hari ini begitu. Dan sekarang kita hanya bisa berharap pada pemimpin yang baru terpilih itu untuk mengubah keadaan supaya menjadi lebih baik lagi. Reformasi capek-capek ya. Udah pada lahir belum sih 98? Saya sih belum. Itu digulirkan terus kemudian balik lagi ke nepotisme dan kemudian terlihat, dan atas nama demokrasi dinyatakan boleh karena 50% plus 1 tadi. Nah apa yang bisa kita lakukan sekarang ya kita terimalah ya. Tapi dengan tentu saja melakukan perubahan-perubahan bila kita bisa. Nah dalam teori kepemimpinan harusnya seperti itu. Apakah kemudian pemimpin itu, nah ini menarik nih Bib, nih saya mau nanya lagi nih. Itu kalau seorang pemimpin ya, misalnya tahu dirinya nggak layak tapi tetap mencalonkan jadi pemimpin tuh gimana tuh Bib? Nanya ini pertanyaan Bib. Gimana ya? Jadi begini, carilah imam sholat yang dia menjadi imam karena didorong oleh semua makmumnya. Karena pengalaman saya pernah sholat di bandara kepada imam yang hasil dia soiye maju sendiri. Serius. Dan saya ketinggalan pesawat karena dia. Baca surat panjang. Itu di Islam nggak ada ajaran bahwa kalau jadi imam baca surat panjang. Kanjeng Nabi bilang kalau jadi imam baca surat pendek. Karena kamu nggak tahu kondisi makmumnya. Aku ini waladhdallin amin ting 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 ting, pesawat jurusan Jakarta akan diterbangkan. Oh maksud aku ini masih bisa lah aman. Alif lam mim. Aku pengen jerit kul huwaile. Maksudku kan memang kita sedang menghadap Allah. Pertemuan sang pecinta dengan yang maha dicintainya. Tapi kan tidak semua berada dalam kondisi dan frekuensi yang sama ya. Makanya kalau jadi imam itu baca surat yang pendek. Jangan Anda sujud ke Allah nyembahnya ke makmum tuh. Pakai surat panjang biar dikira wah hafal Quran gitu. Wah bacaannya bagus. Jadi itu pilih yang sekiranya khususnya di bandara, di stasiun itu di terminal itu hati-hati di musholanya. Kalau Anda ragu kepada imamnya, sholat sendiri. Daripada Anda ketinggalan kendaraan, jadi sholat sendiri. Biar aman. Termasuk juga ini. Sekarang kan orang Indonesia itu sering punya teori gini. Hormati orang yang berpuasa. Padahal kalau di Islam itu yang saya tahu ya dari segi
fikih. Ini sebatas yang saya tahu. Tapi saya kan cucu Nabi Muhammad ya. Jadi gini, kalau kamu puasa sunnah, bukan puasa wajib, puasa sunnah, ini hanya puasa sunnah ya. Kemudian kedatangan tamu, kamu suguhkan makanan. Makanan itu tidak akan dimakan oleh tamunya kecuali kamu juga ikutan makan. Maka kamu sunnahnya membatalkan puasamu untuk menghormati orang yang tidak berpuasa. Jadi sependek yang saya tahu, fikih itu ngasih clue tentang menghormati orang yang tidak berpuasa, bukan menghormati orang yang berpuasa. Karena orang yang berpuasa itu sudah terhormat meski tidak dihormati oleh siapapun. Begitu. Itulah kira-kira soal pemimpin. Nah, itu luar biasa ya. Cara menghindar yang bagus itu. Itu luar biasa. Jadi demikian teman-teman dan tahu kan kenapa saya di musim Pilpres gak ke KC? Mumet jawabnya. Emang ada apaan? Gak ada apa-apa kita ya. Ngobrol biasa-biasa aja. Nah, terakhir teman-teman ya. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh anak-anak muda Gen Z yang katanya kemarin banyak yang memilih? Apakah mereka salah pilih? Jangan kemudian beranggapan salah pilih. Tapi harus bertanggung jawab atas pilihannya. Jadi artinya kalau sudah milih kemudian pemimpinnya salah, harus ditegur. Bukan demikian, Bib? Kalau pemimpin yang salah, itu wajib ditegur kan, Bib ya? Betul. Nah, betul. Ya. Jadi yang kemarin sudah memilih, terpilih dia, sama-sama kita monitor, kita jaga. Bukan karena kita menjaga supaya dia nggak kemana-mana, tapi kita jagain buat Indonesia. Supaya Indonesianya ini terjaga, tidak inverted, tidak kebalik-balik gitu. Nah, mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini, kita semua tuh bisa optimis terhadap Indonesia dan bisa menjaga Indonesia. Bukan tentang siapa pemimpin kita, tapi bagaimana Indonesia nantinya bergerak. Siap-siaplah semua yang ada di sini jadi pemimpin. Mana tahu kan, ternyata di antara kita ada nanti yang menjadi wapres juga. Ya, mudah-mudahan yang hari ini kumpul di sini kemudian jadi wapres, bapaknya jadi presiden. Ya, jadi kira-kira gitu. Mas Abrang udah nyolek-nyolek nih. Jadi gini, kalau saya kan melihatnya begini ya, membelokkan kapal induk dengan jet ski itu pasti berbeda ya. Butuh waktu untuk kapal induk. Kapal induk itu kurang berapa puluh mungkin atau ya berapa puluh kilometer udah harus dibanting setirnya kalau mau belok. Kalau jet ski kan mau belok sekarang ya berangkat sekarang gitu. Seingat saya ya, sependek yang saya ingat, itu yang sering didengungkan oleh Mbah Nun, bahwa Ma'iyah termasuk tentunya kenduri cinta itu adalah satu komponen dalam kapal induk yang ditanam, dirawat dengan hati yang penuh cinta, dengan akal yang penuh kejernihan oleh Mbah Nun dan siapapun yang menemaninya di panggung, termasuk di bawah panggung dengan pertanyaan-pertanyaannya, agar kita bisa optimis di Indonesia ke depan bahwa dari sini tunas-tunas yang tumbuh itu akan mengubah Indonesia karena kita percayakan perubahan itu butuh waktu dan lain sebagainya, dan itu butuh keteguhan. Saya rasa ya itu butuh keteguhan yang kokoh. Makanya para kekasih Allah itu ngasih riyadhah. Riyadhah itu artinya latihan. Butuh pasti keteguhan hati. Anda itu kalau gak terlatih teguh hatinya, kena angin dikit itu akan goyang. Angin dikit itu apa? Ya apapun. Popularitas, jaringan, keuangan, kekuasaan dan lain sebagainya. Dan itu tantangan kita. Sering orang nih, teman kita nih jalan bareng, tiba-tiba dia nge-split belok nih. Dan kita gak bisa tahu nih, ini beloknya kenapa. Tapi kan perasaan kita punya komitmen bersama loh dulunya. Nah itulah pentingnya KC untuk
menjernihkan di mana itu peran sabrang tadi, dan mengingatkan sebagaimana yang saya lakukan untuk ya terus ayo kita jalan bareng gitu loh. Jangan sampai, makanya kamu itu harus mudik agar ingat bahwa kita ini titiknya di mana nih. Tadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu pergerakan itu. Jadi agar kita tahu biar gak melengos ke sana kemari gitu. Sampean coba lakuli gitu. Apa maksudnya khusyuk? Khusyuk itu artinya fokus. Oi. Marahin aja Beb, marahin Beb. Iya. Nah itu ciri-ciri orang yang nggak fokus. Ke-trigger itu langsung belok gitu. Nggak, artinya gitu. Teman-teman, maksud saya lahir dari KC dan berusaha untuk terus kembali ke KC dan bergerak di luar dengan nilai-nilai yang saya yakini dari KC, sehingga kemudian saya berharap ya teman-teman di sini juga begitu, sesuai dengan yaitu tadi apa yang menjadi gift dari Tuhan, hadiah dari Tuhan kepada kita. Kerjakan aja lah, nanti kalian akan dipertanggungjawabkan. Makanya mudik itu mempertanggungjawabkan. Kamu orang kampung gitu kira-kira, jangan sombong lah, Anda itu orang kampung dan akan kembali ke kampung. Makanya banyak mayat kan kalau mati di Jakarta itu dikirim ke kampung. Iya. Anda mudiklah sebelum Anda dipaksa mudik dengan kematian. Kira-kira. Itu karena nggak punya KTP sini, Beb. Ya. Udah gak dapat apa-apa di sini. Numpang, kehujanan. Satu lagi. Semoga Kenduri Cinta ini bisa menjaga demokrasi. Ada yang bilang, ada tokoh yang mengatakan bahwa demokrasi itu melelahkan. Ya, demokrasi itu melelahkan. Indonesia baru selesai pemilu, nanti November lagi ada pemilu lagi yang levelnya di daerah. Memang melelahkan. Kenapa melelahkan lagi? Ya karena keputusannya itu dijaga tidak hanya ke 1-2 orang, tapi 204 juta orang boleh memutuskan. Jelas melelahkan. Tapi jangan kemudian, mudah-mudahan karena alasan demokrasi yang melelahkan, itu kemudian terjadi pembatasan-pembatasan. Ini dilarang, ngomong ini dilarang, berpendapat ini dilarang. Kalau kemudian tidak ada pembatasan-pembatasan, dipersilahkan ada hak bicara yang bertanggung jawab, berpendapat yang bertanggung jawab, pasti tidak melelahkan. Di Kenduri Cinta, demokrasi bisa tumbuh besar. Jadi tolong kita jaga bersama demokrasi itu. Ya, boleh tepuk tangan. Ya. Setuju nggak, Beb? Habib, setuju nggak? Kalau Kenduri Cinta ini harus bisa menjaga demokrasi. Jadi demokrasi itu ya dimulai dari Kenduri Cinta nantinya. Iya, kalau saya bukan setuju lagi, saya hidup dan tumbuh di sini. Artinya karena saya yakin kepada ini. Saya itu hidup dan tumbuh di sini. Bahkan bukan hanya Kenduri. Di ma'iyah manapun, baik ma'iyah yang sudah pasti. Tapi kalau dulu itu bersama Kiai Kanjeng itu kan Mbah Nun itu keliling. Saya itu sering ikut. Saya pernah ikut di salah satu, di antara yang saya ingat, di salah satu pelosok Sidoarjo. Itu perjalanannya aja 2 jam. Untuk masuk itu di perkampungan. Kemudian kalau gak salah itu seingat saya dikelilingi bukit, terus Mbah Nun itu panggungnya di bawah. Jadi itu kayak kolosium ya, kayak kolosium tapi Nusantara gitu. Jadi orang itu di atas, di bawah itu cuman panggung. Saya hadir waktu itu. Itu pernah sering dipakai video itu oleh Kenduri oleh inilah Ma'iyah di beberapa videonya. Itu saya hadir di situ. Jadi betul-betul bahkan sebelum kenal Kenduri Cinta, saya kenal Kenduri Cinta karena saya kenal Mbah Nun. Kemudian nyari lingkar ma'iyahnya di mana di Jakarta, yaitu di Kenduri Cinta. Jadi ya memang hidup dan tumbuh dari sini dan ya selalu kembali ke sini, dari di bawah panggung sampai naik panggung. Dan mungkin tahun lalu saya masih sering kok hadir di sini di bawah panggung, nggak naik panggung, entah di belakang panggung, saya pernah di pojok sana.
Kita semua belajar bersama kok di sini. Nggak ada yang istimewa yang di panggung dan bukan sesuatu yang tidak istimewa di bawah panggung. Kita semua bebas bicara kok di sini. Nah, yang kedua, sebelum ke Mas Abrang, ada tokoh yang mengatakan demokrasi itu mahal. Iya mahal kalau dimodifikasi. Kalau kita beli motor, itu motor kan bisa jalan tuh begitu aja. Tapi kalau kita modifikasi, kita tambahin stiker, ya stiker aja modifikasi. Ditambahin stiker, ditambahin faring, ditambahin macam-macam, ya jadi mahal. Karena motornya dimodifikasi. Sama. Demokrasi tidak perlu dimodifikasi. Nggak perlu ditambahin pakai bansos, pakai beras, nggak perlu. Biarin aja demokrasi itu jadi hak rakyat. Gunakan suaranya untuk memilih. Selama demokrasi tidak dimodifikasi, demokrasi tidak akan mahal. Jadi gitu teman-teman, terima kasih ya Mas Abraham, silakan. Ini udah mepet nih ya. Apa mungkin nggak tahu ada tanya jawab atau tidak. Tapi ini sudah muncul beberapa kali, jadi saya merasa perlu ngomong sebuah konsep yang bisa dipakai di beberapa pembahasan ini tadi. Termasuk ini tadi, gimana urusan pemimpin ini tadi, apa 50 plus 1 dan seterusnya. Karena kita kebetulan setuju demokrasi. Anda lahir negara udah demokrasi ya matematikanya 50 plus 1 gitu. Dan ada satu kesalahan dalam tanda petik, satu kesalahan utama bahwa kriteria pemimpin itu diajarkan kepada para calon pemimpin. Karena seharusnya kriteria pemimpin itu juga diajarkan kepada apa yang milih. Yang milih. Sehingga yang milih tahu. Milih berdasarkan sebuah kriteria kepemimpinan itu seperti apa. Nah ini arahnya salah aja. Sebagai kita gimana? Apa yang bisa kita lakukan? Saya berkali-kali ngomong, sehebat apapun politik, sehebat apapun kapital, itu kelemahannya sama. Kapitalis butuh Anda sebagai konsumen, politik butuh Anda sebagai konstituen. Jadi sebenarnya kelemahannya sama, di Anda. Kalau Anda tambah pinter, semakin susah dimanfaatkan. Kalau Anda tetap bodoh, semakin mudah disetir sedemikian rupa. Nah gimana antara bodoh sama pinter ini, cara gampangnya gimana sih? Karena kalau bodoh sama pinter belum definitif ya. Tadi itu saya paling tidak suka kalau tidak definitif itu tadi. Ini jawab itu tadi Bib. Misalnya ini satu konsep yang sangat berguna untuk menjawab beberapa pertanyaan. Saya kasih contoh yang paling sederhana untuk ketika Anda memutuskan sesuatu yang penting dalam hidup Anda. Misalnya Anda pilih pasangan. Apa yang pertama perlu Anda lakukan? Bukan memilih, tapi memiliki kriteria. Betul nggak? Kriterianya gimana? Kalau dia masuk kriteria, berarti dia punya kans untuk jadi pasangan. Kalau tidak masuk kriteria, dilepas. Tadi Habib ada cerita ateis sama yang beriman. Saya juga sering ditanyain gitu, coba buktikan Tuhan kalau Tuhan ada. Jawaban saya pertama adalah, kriteria buktimu itu seperti apa? Yo terserah Anda, kalau terserah saya gampang, ada pohon itu bukti adanya Tuhan. Loh kok bisa? Loh kan pakai kriteria saya. Makanya butuh ada kriteria. Kalau dia belum ngomong kriteria pembuktiannya seperti apa, pembahasan tidak akan selesai. Karena goalpost, karena gawangnya digeser-geser terus. Nggak bisa dong, nggak bisa gitu terus loh, nggak setuju garis finishnya kok. Harus setuju garis finish dulu. Gitu juga dengan memilih pemimpin atau menjaga pemimpin. Awalnya kita harus punya kriteria dulu. Menurutmu kriteria pemimpin yang baik gimana sih? A, B, C, D. Misalnya sakinah mawaddah warahmah, tabligh, amanah dan seterusnya itu tadi. Sampailah pakai gue mau macam-macam itu tadi. Kan tadi itu bukan pengetahuan untuk calon pemimpin, tapi berguna buat para pemilih untuk membuat kriteria nih. Kriteriaku 4 itu. Ketika kita dengar ada perilaku 2 hari, jadi ketum itu tadi. Masuk enggak nih di kriteria? Kalau dia batal di satu kriteria, coret. Udah enggak usah debat sama yang lain. Udah enggak usah diributkan lagi sama yang lain, ini benar salah. Enggak penting pendapat orang. Yang penting itu masuk kriteriamu atau tidak. Jadi manusia yang independen, manusia yang daulat adalah punya kriteria dalam hidup. Dan kamu tidak mungkin membuat kriteria yang tidak baik untuk sesuatu yang penting dalam hidupmu. Ketika Anda sudah punya garis kriteria, semua jadi mudah. Kenapa? Karena tinggal ngelihat aja. Oh ini enggak di kriteria, buang, enggak usah dipikir. Oh ini masuk kriteria, oke bisa dipertimbangkan. Kalau mikirnya gitu sederhana nih. Sebenarnya siapa sih yang masuk kriteria? Jadi calon pemimpin kita.
Oke, itu sudah terjadi. Sekarang kita sudah bisa memulai ini. Mulai sekarang kita jalan pakai kriteria. Kalau besok para pemimpin kita yang baru ini semoga bisa benar-benar membangun Indonesia. Tapi kalau tidak masuk kriteria, kita harus berani juga untuk ngomong. Kalau masuk kriteria, harus berani juga untuk memuji. Itu yang namanya keadilan. Berani ngomong benar, berani ngomong juga salah. Tapi paling tidak kita punya kesadaran 5 tahun lagi kita jelas punya kriteria ini. Dalam sejarah hidup dia, berapa persen yang keluar kriteria, berapa yang masuk pada kriteria. Kadang-kadang kita menjalani hidup tanpa model kriteria, sehingga gampang dibisikin kanan kiri. Masuk bias kognitif itu namanya. Karena kita tidak punya pancang sumbu yang independen. Jadi sumbunya bergerak terus nih. Bergerak, bisa digeser oleh trending topik, bisa digeser oleh black campaign, bisa digeser oleh macam-macam. Kenapa bisa digeser dengan mudah? Karena kita tidak dilatih untuk membuat kriteria dengan berdaulat. Oke, bagaimana KC bisa membangun Indonesia masa depan? Mulai jadi manusia yang berdaulat seperti kata Simbah. Gimana mulai manusia menjadi yang berdaulat? Punya kriteria dalam hidupmu terhadap apapun yang kamu lakukan. Semoga bermanfaat.